Saya tidak menyangka desa Bilubante akan menjadi desa wisata karena di Bilubante tidak ada pantai, bukit, gunung maupun air terjun. Dulu Bilubante sebelum menjadi desa wisata, kehidupan masyarakat di sini adalah tertumpu pada tambang pasir, kemudian masyarakat kami lebih banyak menjadi TKI dan TKW. Banyak sekali ibu-ibu, pemuda menjadi pengangguran, termasuk juga menjadi tantangan kita adalah bencana alam, terutama gempa bumi. Kami bersama pemuda membentuk komunitas dan sekarang menjadi Desa Wisata Hijau Bilubante. Di tahun 2015, kami meminta proyek kerjasama Indonesia-Jerman untuk dibina menjadi desa wisata. Waktu proyek ISET dimulai di tahun 2017, yang paling awal kami terima adalah pemberian pemahaman mengenai literasi dan cara pengelolaan keuangan yang benar, terutama buat ibu-ibu. Setelah itu, barulah kami menerima macam-macam pelatihan seperti bagaimana membuat paket sepeda, kemudian pengelolaan homestay, pasar pancingan, terapis kebugaran, dan kebun herbal. Saya sebagai ibu rumah tangga, tapi saya ingin punya penghasilan sendiri, ingin membantu suami, ingin membantu pengelola rumah tangga. Semenjak saya masuk di koperasi dan saya ikut di UMKM itu, saya akhirnya ikut pelatihan di desa itu, pelatihan dari Maratila Art Group. Pelatihannya menjadi terapis. Kita belajar tentang tanaman herbal dan dari tanaman herbalnya kita bisa tahu tanaman ini untuk obat ini. Dan ternyata di sekeliling kita ini banyak sekali tanaman yang kita tidak tahu apa sih manfaatnya itu. Dan selesainya pelatihan itu kita langsung mendapatkan job. Kita sangat yakin pada diri kita sendiri, ternyata saya bisa menghasilkan penghasilan sendiri dan bisa mencukupi kebutuhan diri sendiri dan untuk keluarga. Masih banyak yang harus dipelajari untuk Bilubante berkembang, terutama untuk pengenalan di media sosial yaitu digital. Digital ini perkembangannya sangat cepat sekali, 4.0. Jadi kami lebih banyak memang menggunakan media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, website, kemudian YouTube. Kita mengembangkan desa kebugaran ini memberikan informasi kepada halayak ramai. Saya mendapatkan ilmu digital marketing ini melalui ISET. Kita diajarkan bagaimana cara membuat caption, membuat konten di media sosial, kemudian bagaimana cara kita memviralkan sesuatu informasi ke halayak ramai. Tantangan itu paling berat sekali adalah kadang-kadang masyarakat yang tidak memahami wisata itu sendiri, atau bahkan bagaimana cara mengelola keuangan dengan benar. Tapi alhamdulillah pelan-pelan kami pemerintah desa dengan berbagai pemuda memberikan pemahaman, kemudian mereka bisa melihat, menyaksikan wisata yang ada di desa Bilubante ternyata sangat menguntungkan, terutama para pelaku kuliner dan lain sebagainya. Di luar itu semua ibu-ibu di sini juga menjadi lebih paham bagaimana mengelola keuangan dengan benar dengan adanya kerjasama bersama Allianz. Karena tadi saya sudah sampaikan bahwa pariwisata adalah lokomotif untuk menggerakkan semua bisnis yang ada di lokasi pariwisata tersebut, khususnya bisnis dari koperasi maupun usaha kecil menengah. Kita bisa mengembangkan handicraft, kita bisa mengembangkan kuliner, kita bisa mengembangkan jasa-jasa lainnya seperti guide, kemudian sewa mobil, sepeda, dan banyak hal bisa kita kembangkan. Pemerintah tentu memberikan akses. Jadi seperti contoh tadi kalau Kementerian Koperasi memberikan akses permodalan dengan tingkat bunga yang rendah. Kami kerjasama juga dengan Hotel Santika. Kami dibantu seperti penyediaan bed, handuk, kemudian alat-alat memasak. Dan itu lebih cenderung diperuntukkan untuk homestay yang ada di Bilubante. Kami bersyukur bahwa Bilubante ini masuk dalam proyek kita memberikan sharing ya dalam hal food and beverage, kemudian akomodasi untuk pengemasan kamar seperti apa, penyediaan kamar untuk tamu-tamu seperti apa, dari segi standar kebersihan. Mengembangkan desa ini menjadi desa wisata yang sekarang alhamdulillah banyak dikunjungi oleh masyarakat. Dari kurun 2017 sampai dengan 2019 awal itu peningkatannya sangat signifikan sekali. Bagaimana kemudian teman-teman di sini terlatih memandu guide-nya, kemudian bermanfaat untuk masyarakat kita seperti itu.
di mana tugasnya sekaligus membangun sebuah ekosistem sustainable tourism di dalam Panorama Group dan kepada pihak-pihak stakeholder di luar Panorama. Kami melihat bahwa masa depan pariwisata dapat menggerakkan ekonomi lokal. Kami bersama dengan ISET melakukan pengembangan untuk Desa Pilih Bante. Desa Pilih Bante bisa kembangkan itu menjadi sebuah rangkaian atraksi serta aktivitas untuk bisa menarik wisata. Karena nantinya setelah pandemi usai, itu hampir semua orang pasti akan pengen berwisata, pengen mengunjungi daerah. Program ISET ini sejalan juga dengan visi misi dari Marta Tilar Group sendiri. Program inklusif bisnis ini sangat mendorong perekonomian daerah itu bisa maju, sehingga ini kesempatan yang bagus untuk Desa Pilih Bante bisa mempersiapkan diri dengan lebih komprehensif. Tentunya harapan kita ke depannya, desa kita ini mempunyai masyarakat yang terampil, terutama seluruh mitra yang terlibat di proyek ISET untuk tetap sebagai pendukung desa wisata yang ada di Pilih Bante ini. Awalnya memang kita melihat potensi alam, sosial, budaya, pertanian, peternakan yang ada di Pujon Kidul. Banyak program yang menjadi impian kita sebenarnya, yang sudah kita tahan. Ya, karena apa? Kita sangat terbatas dari sisi dana. Begitu dana desa ini meluncur, karena masyarakat juga proaktif, alhamdulillah itu bisa gayung bersambut lah. Oleh karena itu, saya sampaikan kepada masyarakat, kita butuh proses percepatan pembangunan. Melalui apa? Pendapatan asli desa. Seiring berjalan waktu, alhamdulillah di tahun 2015 dengan dana desa, kita membentuk yang namanya Badan Usaha Milik Desa. Badan Usaha Milik Desa inilah yang menjadi rohnya ketika kita mulai menggiatkan masyarakat pemberdayaan dari sisi sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi masyarakat. Ya, baru-baru ini perkembangannya luar biasa. Masyarakat pun juga saya sendiri merasakan begitu banyaknya pemberdayaan yang ada di desa kami. Seperti halnya adanya wisata, warga bisa membuka usaha permainan yang di tempat wisata, juga ada pertokoan, bahkan ada dari warga yang buka wisata berkuda itu. Jadi masyarakat sekarang sudah tidak lagi membicarakan pembangunan fisik, tetapi sudah saya harus dapat apa dari nilai ekonomi ketika pembangunan ini berjalan di Pujon Kidul. Jadi seperti ini, peternakan sapi perah yang dulunya hanya menjual langsung dikirim dalam bentuk belum olahan, sekarang sudah berkembang. Ibu-ibu PKK membuat bermacam-macam olahan yang nilainya lebih meningkat lagi. Kita pun harus ikut aktif. Jangan kita ini hanya cuma menanti uluran tangan. Kalau bisa kita itu kreatif, bisa termotivasi apa yang bisa kita berikan demi kemajuan desa kita. Salah satu dampaknya yang sangat luar biasa adalah 85 orang pengangguran pemuda itu yang tidak bekerja sama sekali di Desa Pujon Kidul itu sekarang bisa kita tampung di unit wisata ini. Kemudian menurunkan angka urbanisasi. Saya merasakan sendiri, saya sadarnya dari wisata ini. Kebanyakan urbanisasi itu di desanya nggak ada lapangan pekerjaan buat cari uang gitu.
Alhamdulillah dengan adanya desa wisata ini yang membuat saya ingin balik ke desa. Seenggaknya ada kontribusi di desa Pujon Kidul ini. Dari dana desa, kita sudah membangun jaringan pipanisasi air bersih yang itu ada master plan-nya, kemudian ada penampungan yang itu juga untuk air bersih dan akan berdampak 40 tahun ke depan. Kemudian ada pengelolaan sampah terpadu yang kita lakukan di Desa Pujon Kidul. Kemudian pembangunan jalan. Di masing-masing titik di dusun kita sudah kita lakukan pembangunan jalan, baik itu skala kecil maupun besar. Di samping itu, untuk kegiatan peningkatan derajat kesehatan masyarakat sudah kita lakukan melalui program makanan tambahan bayi, kemudian kegiatan posyandu lansia sudah kita lakukan juga. Pesan saya, semua warga desa, kita berlomba-lomba untuk berkreativitas, untuk memajukan desa kita sendiri. Toh di dalam desa itu, semua desa ada kelebihan juga ada kekurangan. Mari kita gali bersama-sama. Sejak 2015, pemerintah terus meningkatkan alokasi dana desa. Saya ingin agar alokasi dana desa digunakan untuk pengembangan potensi ekonomi desa, terutama untuk sektor pertanian dan industri UMKM di desa. Saya titip agar penyaluran dan pemanfaatan dana desa tersebut bisa betul-betul efektif sehingga memberikan manfaat bagi warga di desa, terutama pada penurunan jumlah penduduk yang miskin. Terima kasih Mbak Tina. Selamat siang Bapak Ibu semua. Salam kembali. Selamat siang Bapak Ibu sahabat pariwisata. Ya, selamat siang bagi Ibu Pipit. Ketemu lagi di sesi ke-6 berarti ya. Iya. Sabtu semua masih sampai semangat ke sesi nih. ke-6. Selamat siang juga buat Pak Wisnu. Ya, Selamat Pak siang, Wisnu, Pak. selamat siang. Selamat siang Pak Dewo, selamat siang Bu Vivit. Silakan Bu Dan topik Pipit. kita kali ini adalah bagaimana menghitung paket tur ekowisata. Jadi nanti akan lebih spesifik lagi untuk belajar bagaimana menghitung paket tur ekowisatanya ya. Setelah kita tadi belajar bersama dengan Pak Riki. Baik, Bapak Ibu, sedikit saja saya mengingatkan bagaimana aturan main kita hari ini. Saya perlu mengingatkan lagi, jadi nanti panitia akan mematikan kamera dan juga mikrofon peserta. Mohon tuliskan pertanyaan pada chat box di Zoom dan juga di YouTube, nanti kami akan bacakan, namun juga akan memberikan kesempatan apabila waktu memungkinkan, kita akan persilahkan beberapa untuk menyampaikan pertanyaan secara langsung. Jangan lupa juga untuk mengisi daftar hadir. Materi pelatihan akan kita share juga di chat box dan juga di WhatsApp group peserta.
Dan sebelum pelatihan berakhir, post-test akan dikirimkan di chat box dan juga WhatsApp group. Mohon untuk diisi dan kami akan sediakan e-sertifikat kalau Bapak Ibu lengkap mengisi fee dan juga post-test. Begitu ya Pak Dewo ya? Betul sekali Bu Pipit. Mungkin kita bacakan dulu profil dari Pak Wisnu ya Bu Pipit. Ya, baik. Saya bacakan dulu ya supaya kenal. Jadi makin sayang nih dengan pemateri kita kali ini. Jadi Bapak Wisnu Prianggono itu menempuh pendidikan di NHI atau Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung. Fokus studinya ini Tour and Travel. Dan sejak tahun 2007, Pak Wisnu menduduki posisi sebagai Product Manager di Panorama Destination, yang bertanggung jawab sebagai perwakilan dari kantor pusat Jakarta dan juga kantor cabang di Bali. Beliau memiliki pengalaman yang mumpuni di berbagai bidang, antara lain di bisnis travel agent, inbound, sales and marketing, quality control, tour quotation, pengembangan produk, dan juga bisnis pariwisata. Akan membawakan topik bagaimana menghitung paket tur. Baik, oke. Mungkin tanpa berpanjang lagi, kita bisa saksikan video dari Pak Wisnu. Silakan Mbak Tina di. Halo sahabat pariwisata Indonesia, senang sekali dapat bertemu dalam kesempatan pelatihan pariwisata inklusif secara online. Pelatihan pariwisata ini merupakan salah satu program AIZ yang diimplementasikan oleh Bappenas, GIZ, dan Panorama Group dengan didukung oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, serta Kementerian Koperasi dan UKM. Dalam kesempatan ini, saya Wisnu Prianggono dan unit usaha Panorama Destination yang merupakan bagian dari Panorama Group akan membawakan sesi pelatihan bagaimana cara menghitung paket ekowisata. Ekowisata adalah perjalanan yang bertanggung jawab ke area alami yang melestarikan lingkungan, mempertahankan kesejahteraan masyarakat setempat, dan melibatkan pendidikan tentang ekowisata. Melalui Biro Perjalanan Wisata atau agen perjalanan wisata memberikan layanan yang baik kepada para tamu mereka dengan membuat rencana perjalanan ekowisata tersebut untuk para tamu. Biro Perjalanan Wisata atau agen perjalanan wisata yang bekerja sama dengan staf pemasaran di ekowisata membantu tamu membuat program wisata dan menjual paket ekowisata bertema khusus dengan harga yang sesuai dengan pasar yang ada. Inilah cara menghitung paket ekowisata. 1. Persiapan data yang diperlukan dan latar belakangnya. Paket ekowisata dapat mendukung masyarakat lokal dengan meningkatkan keuntungan dengan membeli paket wisata yang menawarkan kegiatan lokal dan juga melestarikan lingkungan. Kegiatan ekowisata biasanya terkait dengan alam seperti bersepeda, hiking, yang menjelajahi jalan setapak, mengamati burung, atau menyelam, dan oleh karena itu cenderung lebih menuntut kegiatan fisik, sedangkan pariwisata umumnya lebih nyaman dan kurang melibatkan kegiatan fisik. 2. Apa yang harus dibawa? Informasi yang jelas untuk para tamu tentang apa yang harus dibawa pada selebaran atau proposal paket-paket wisata ekowisata, seperti memakai sepatu yang nyaman, mempersiapkan obat-obatan sendiri, dan membawa lebih sedikit penggunaan plastik sekali pakai untuk menjaga kelestarian lingkungan. 3. Bagaimana menuju ke lokasi? Desa Wisata Hijau Belebente adalah salah satu ekowisata di Lombok yang melindungi keindahan alam dengan pariwisata berbasis mendukung masyarakat lokal. 4. Bagaimana menyusun agenda perjalanan? Agenda perjalanan dibuat dari berbagai elemen dan digabungkan bersama, yaitu sebuah atau banyak hotel, transportasi, bantuan pemandu wisata, dan atraksi ekowisata. 5. Bagaimana cara menghitung biaya ekowisata? Biaya tur berarti total biaya yang dikeluarkan atau dikaitkan dengan layanan produk tur, atau dengan kata lain kita dapat mengatakan bahwa biaya tur adalah jumlah total biaya yang dikeluarkan untuk membuat atau merumuskan paket wisata.
5. Bagaimana cara menghitung biaya ekowisata yang terdiri dari 2 bagian. 1. Elemen biaya tour yang terbagi menjadi 5 bagian, yaitu biaya akomodasi, biaya transportasi, biaya pemandu wisata, biaya tiket masuk wisata atau kegiatan ekowisata, dan biaya lain-lain seperti parkir, tol, dan biaya makan. Bagian kedua, bagaimana cara menghitung biaya ekowisata adalah informasi yang diperlukan untuk menentukan harga paket wisata. Terbagi menjadi 2. 1. Fixed cost atau biaya tetap. Biaya tetap adalah biaya yang tidak bervariasi, karena biayanya tetap sama dengan jumlah orang yang banyak. Tidak masalah jika membawa 1 atau 10 orang, biayanya akan sama. Adapun unsur biaya tetap sebagai berikut. 1. Biaya transportasi. 2. Biaya pemandu wisata. 3. Biaya lain-lain seperti parkir dan tol. Selanjutnya, informasi yang diperlukan untuk menentukan harga paket wisata adalah variable cost atau biaya tidak tetap. Biaya tidak tetap adalah suatu variabel perubahan biaya yang tergantung berapa banyaknya orang. Biaya akan berbeda untuk 1 orang hingga 10 orang. Elemen biaya variabel sebagai berikut. Biaya tiket masuk wisata atau kegiatan ekowisata dan biaya makan. Selanjutnya, informasi yang diperlukan untuk menentukan harga paket wisata adalah biaya akomodasi. Biaya akomodasi atau hotel dalam perhitungan biaya tur selalu dibagi 2 untuk kamar yang berbagi atau twin share dan tambahan kamar untuk sendiri atau single supplement. Terakhir adalah keuntungan atau markup percentage. Seperti yang disebutkan di atas, salah satu tujuan utama dari bisnis apapun adalah membuat sebuah keuntungan. Salah satu cara untuk melakukannya adalah dengan memberi harga pada produk dengan benar, dengan mempertimbangkan kenaikan harga untuk pilihan keuntungan tersebut. Pada slide ini, saya menampilkan contoh itinerary atau jadwal perjalanan dan kalkulasi untuk wisata desa wisata hijau Belebente. Dalam contoh ini, saya menampilkan gambaran apa yang diharapkan untuk program wisata ini, apa yang dilakukan, dan apa yang harus dibawa untuk selama program. Selanjutnya, rekan-rekan dapat melihat contoh bagaimana perhitungan biaya tur. Di sini saya membuat tabel, ada deskripsi, kemudian variable cost, fixed cost, quantity, total cost, dan bracket orang untuk program turnya. Dalam deskripsi ada transportasi, ada biaya pemandu wisata, biaya entrance fee, parkir, local guide, dan biaya lain-lainnya. Terakhir, setelah perhitungan, dibagi sesuai jumlah orang untuk yang fixed cost dan tidak dibagi untuk yang variable cost. Terakhir adalah jumlah total biayanya dan diperhitungkan berapa persen biaya keuntungan yang diinginkan dari program ini. Untuk melatih dalam menghitung paket wisata, peserta dipersilakan mencoba hitung paket ekowisata dengan memasukkan biaya akomodasi. Terima kasih dan semoga dapat bermanfaat. Baik, terima kasih Pak Wisnu. Terima kasih Mbak Tina videonya. Jadi hari ini kita fokus bicara tentang bagaimana menghitung paket ekowisata ya, karena sekarang trennya juga karena lagi pandemi, market tuh orang pelanggan suka jalan-jalan ke outdoor. Nah ini mungkin hari ini menarik nih cara menghitung paket wisata, ekowisata. Pak Wisnu, hari ini kita coba beberapa pertanyaan sudah masuk, kita kumpulkan dulu, kita diskusi dulu ya Pak Wisnu mengenai ekowisata nih Pak. Baik, Pak Dewa. Bisa dites suaranya Pak? Ya, tes. Baik Pak Dewa, dengarnya suara saya? Agak lebih besar Pak, sedikit lebih besar suaranya. Tes, Pak Dewa, dengar? Ya, oke. Bagus Pak. Bagus. Pak Dewo, tes juga suara saya. Apakah jelas? Jelas Bu. Ya, Jelas, Bu. saya matikan dulu videonya ya. Baik Bu. Baik. Oke Pak Wisnu.
Ini kan kaitannya dengan paket ekowisata, cara menghitung segala macam. Ya. Sebetulnya tadi kan di depan udah dibicarakan tentang definisi ekowisata itu apa sih? Betul. Nah, mungkin dari pengalaman yang Pak Wisnu miliki ini sekarang, seberapa besar setiap kali menghitung produk paket ekowisata di Panorama khususnya gitu Pak, itu responnya seberapa jauh positif atau banyak yang beli atau ya biasa-biasa aja? Boleh tolong di-share Pak pandangannya bagaimana produk ekowisata ini bisa dijual dengan baik? Ya, baik Pak. Terima kasih atas waktunya. Untuk paket ekowisata, untuk market mancanegara atau inbound market itu bagus untuk responnya Pak. Karena terutama lagi untuk desa wisata yang baru sekarang Bila Bante, dengan potensi yang dimiliki lebih banyak, itu akan lebih banyak untuk promosiin ya, untuk turis-turis mancanegara sebenarnya. Karena situasi pandemi sekarang ini, kita bisa memfokuskan untuk market domestik sebenarnya Pak. Karena dengan zaman anak milenial, mereka lebih banyak untuk eksplor kegiatan di luar. Salah satunya kayak Desa Bila Bante, salah satu desa wisata yang kita bisa promosiin untuk kedepannya lagi. Begitu Pak Dewa. Oke, jadi marketnya memang bagi ke sana ya Pak ya, milenial betul. juga, domestik juga. Tadinya mungkin karena pengalaman Pak Wisnu banyak untuk pegang market inbound, wisata mancanegara, sekarang dengan pandemi seperti ini, memang betul ya Pak, market domestik juga mulai mengarah ke sana. Ya, betul Pak. Jadi anak-anak milenial kan lebih kepengen apa sih yang bisa mereka interaksi dengan lingkungan seperti itu Pak. Baik. Baik Pak, ini satu pertanyaan Pak, ini langsung teknis nih Pak pertanyaannya. Saya bacain ya Pak ya, dari chat box dari Pak Samuel di Jogja. Tadi mungkin merujuk ke tabel hitungan Pak, ada markup 08, 07, 06 gitu Pak. Itu artinya apa Pak? Baik itu presentasi untuk markup kayak gitu Pak. Nah itu biasanya untuk markup minimal berapa persen itu pertanyaannya? Silakan. Baik. Untuk di travel agent saat ini Panorama sebagai wholesale untuk travel agent dari luar negeri. Kita biasa markup itu antara 8 sampai 10% Pak Dewo. Tapi kalau untuk ke direct client B2C, kita biasa markup antara 15 sampai 20%. Begitu Pak. Jadi itu di apa diserahkan lagi sebetulnya travel agent ini Pak ya, karena mungkin marketnya ada yang berbeda-beda Pak. Betul. Domestik atau yang Wisma, mungkin tadi ini. Oke. Nah, ini kan pakai dolar nih, saya jelasin Pak Dewo. Ini kan karena quotation saya ini untuk market mancanegara. Nah, kita jualnya pakai dolar, Pak. Nah, dolar ini saya pakainya 13.500 biasanya, Pak. Baik. Ya. Tapi tergantung dari rekan-rekan sih, mau itunya seperti apa untuk dolarnya. Karena rata-rata yang saya saranin, dolar itu ngambil kita di dolar yang ini ya, currency tengah ya, untuk aman juga. Kurs tengah ya? Ya, kurs tengahnya, Pak. Oke, Pak, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, Pak. Baik, dari Pak Iip Cikelet, dari Kampung Adat Dukuh, Garut Selatan. Baik. Dia tanya, Pak, bagaimana cara menawarkan atau membuat anggaran untuk paket wisata ke kampung adat? Apa ada treatment khusus karena kampung adat, Pak? Silakan, Pak. Oh ya, ini menarik Pak, karena kampung adat kita biasa jual itu seperti kampung ini Pak, yang di Kalimantan itu kampung Dayak ya, yang kombinasi biasa kita dengan Tanjung Puting Pak. Nah ini sih untuk program untuk kampung adat biasa kita stay di rumah penduduk, gitu. Jadi tamu mengalami apa? Di situ kayak rumah Dayak kan di rumah panjangnya itu Pak. Nah mereka tamu kita tuh merasakan experience bagaimana interaksi dengan penduduk lokal. Terus in ya Pak. Iya betul. Kemudian mereka mendapatkan penerimaan ya, welcome ceremony gitu, cara adat Dayak seperti itu Pak.
Jadi itu bagian dari cara menawarkan. Cara menawarkannya seperti itu. Jadi kita masukin di deskripsi, mungkin bisa ditampilkan deskripsi saya sebelumnya. Dina boleh tolong ditampilkan. Ya. Nah ini pertanyaannya bagaimana membuat anggarannya. Artinya kan ketika kita menginap di rumah panjang tadi, itu kan ada biaya yang kita mungkin mesti keluarkan kepada keluarga itu Pak ya. Jadi itu jangan lupa dihitung ya Pak ya. Ya itu jangan lupa dihitung karena biaya menginap di seperti homestay kan kayak rumah adat panjang itu, kita kan dari lokal agent kita yang di Balikpapan atau di Tanjung Puting udah dikasihkan alokasinya, misalnya harga per kamarnya atau selama menginap itu per orangnya full board ya, makan pagi siang malam udah termasuk, biasanya di angka 250.000 seperti itu Pak Dewo. Ya. Oke. Itu kan, ini ya kisaran ya Pak, karena setiap kisarannya betul. Beda. Iya, ini kan contohnya tanpa akomodasi nih Pak, tanpa akomodasi. Nah untuk akomodasi yang slide saya sebelumnya itu dibagi 2 orang Pak, karena untuk twin share ya, untuk berbagi kamar. Ya. Ini kita tampilkan memang kemarin contoh kasusnya adalah Desa Bilebante. Betul. Nah, memang ini program bersama dengan ISET. Betul Pak. Bersama-sama dengan Desa Bilebante ini mengembangkan komponen wisata di sana. Betul. Kan ada homestay juga di Bilebante-nya kan Pak. Jadi kita bisa menggali lagi potensi. Ada Pak. Iya, Bilebante. Bu Vivit yang paling hafal Desa Bilebante. Ya. Bu Vivit. Sekarang giliran Bu Vivit. Ya. Ini apa? Oke. Pilih pertanyaan. Ya, kita pilih dari yang belum pernah sebelumnya ya. Ini dari daerah Nunukan, Kalimantan Utara. Pertanyaan dari Rici Sugianto. Ya. Saya mau menanyakan, 1, apakah standar harga guide baik untuk wisata domestik maupun mancanegara? Jadi standar harganya. Ya. Kemudian yang kedua, jika dalam pelaksanaan ada perubahan harga paket yang disepakati di awal, bagaimana cara kita untuk melakukan perubahan? Oke. Perubahannya Bu ya. Ya, supaya bisa diterima juga oleh wisatawannya ya. Baik. Silakan Pak Wisnu. Oke, untuk standar harga guide, kita bekerja sama dengan asosiasi guide. Nah, setiap daerah kan pasti ada asosiasi guide. Nah, kita pihak travel agent bekerja sama dengan asosiasi guide untuk berapa mereka menerapkan harga standar guide-nya untuk aktivitas ekowisata ya. Itu kan tiap-tiap daerah berbeda. Gitu, Bu. Jadi seperti contohnya yang di contoh quotation saya, itu kan untuk standar guide-nya itu kan 200.000 untuk guide di Lombok ya, sekitar segitu Bu untuk full day-nya. Ya. Gimana Bu? Baik. Kemudian yang kedua nih Pak. Untuk perubahan harga ya. Tiba-tiba ada perubahan harga yang disepakati di awal, bagaimana caranya Pak supaya ada perubahan tersebut? Ya, itu perubahan harga kan harga jual Bu ya. Nah harga jual kalau untuk harga itu kita menegosiasinya dari penurunan profitnya kita sebenarnya Bu. Penerimaan profit, apakah misalnya 8% kita mau turun di 4%, itu juga bisa. Atau enggak dari komponen tur itu sendiri. Yang program misalnya ada sepeda, kita tamunya tidak mau ada sepeda, hanya trekking saja. Kalau trekking kan tidak dikenakan biaya, biasanya kan guide kita mengantar tamunya termasuk untuk trekkingnya juga Bu. Nah itu kan bisa mengurangi harga juga. Kemudian dari sisi biaya akomodasi. Nah akomodasi kalau di homestay terus terang kan bisa lebih murah harganya dibandingkan dengan menginap di hotel. Tapi kembali lagi ke kemauan tamu ya, apakah mereka mau prefer stay di homestay atau menginap di hotel, gitu Bu Vivit. Artinya perubahan itu. Baik, terima kasih Pak Wisnu untuk penjelasannya. Bagaimana Pak Dewo? Kita beralih ke pertanyaan berikutnya ya. Ya, silakan. Saya lagi yang bacakan.
Boleh, Ibu lagi. Baik, coba ya, kita pilih dulu. Oke, kita pilih dari Bandar Lampung nih, Pak. Ya. Ya. Selamat siang, izin bertanya Pak Wisnu. Ya. Kami pengelola ekowisata di Desa Wisata Sumber Agung, Bandar Lampung. Kami daerah penyangga di Taman Hutan Raya Wan Abdurrahman, Lampung. Nah, kami sedikit mengalami kendala terkait pemasaran. Apakah memungkinkan jika kami bekerja sama dengan Panorama atau travel agent sejenis terkait pemasaran paketnya? Dan jika bisa, bagaimana mekanismenya? Terima kasih. Oke, baik Ibu Vicky, Ya. terima kasih. Ini pertanyaan bagus sekali, Bu. Ya. Panorama membuka setiap kerjasama dengan desa wisata. Dalam ini sebagai supplier, Bu ya. Nah, untuk kerjasama selanjutnya, nanti bisa menghubungi saya, Bu. Mungkin bisa dikasih nomor handphone saya. Terima kasih banyak, Pak. Jadi, atau email saya, Bu. Nanti kan dari Desa Sumber Agung bisa menghubungi saya. Nanti saya akan bisa menjelaskan lebih detail ya, seperti apa kerjasama selanjutnya. Karena yang kita butuhkan itu dari desa wisata adalah potensi desa wisata itu sendiri. Seperti kayak di Desa Bilabante kan, mereka ada untuk apotek hijaunya itu, Bu ya. Ya, benar. Ada kebun Kemudian herbal, Pak. homestay-nya, herbalnya itu kan salah satu potensi wisata yang kita bisa kembangkan ya untuk kita promosiin ke tamu-tamunya Panorama, begitu Bu. Kita juga bisa kerjasama dengan travel agent yang lain. Kita juga ada retailer agent itu Bu ya. Kita bisa promosiin, jadi kita bisa sharing lah untuk promosinya. Gitu Bu. Ya. Dan memang benar sekali Pak Wisnu, pengalaman dari dulu nih waktu kami menggandeng Panorama ya. Tahun berapa ya Pak Dewa? 2014 ya? Dari 2014 Bu kita sudah bekerja sama Bu. Nah, Panorama tuh selalu membuka tangan lebar-lebar untuk semua kerjasama. Ya, tapi memang ada catatannya ya Pak ya. Semua tuh harus sesuai dengan standarnya. Betul, betul. Kita akan bersama-sama di pariwisata, Bu ya, apalagi kondisi seperti ini di pandemi, ya kita bahu-membahu lah gimana untuk membangkitkan dunia pariwisata lagi, Bu. Tapi saya yakin seperti kata Pak Dewa sebelumnya, dengan mempromosikan ekowisata itu lebih menarik ya Bu ya, dibandingkan untuk wisata yang reguler ya. Seperti itu. Sekarang pariwisata massal mulai ditinggalkan ya Pak ya. Iya, karena kondisi kan harus ada protokol itu Bu ya, yang harus diterapkan. Ya. Oke, Pak Dewo, gilirannya Pak Dewo sekarang. Saya mau pilih Bu ini Bu Ami kali ya, Bu Ami Suswandi ini. Jadi Pak Ami ini, Pak Ami Suswandi Putra. Jadi pertanyaannya adalah begini Pak. Bagaimana menyikapi bila satu objek wisata menetapkan tarif masuk berupa donasi? Nah, mungkin konteksnya di paket ekowisata tadi dihitungnya di komponen sebagai apa tuh Pak Wisnu? Ya, itu untuk donasi kita masukin ke entrance fee Pak. Tapi donasi kan bisa kondisinya per grup atau per orang. Kalau donasi per grup kita bisa bagi dari jumlah pesertanya atau peserta turnya. Tapi kalau donasinya ditetapkan sebagai per orang, berarti masuknya kita tidak bagi jumlah orangnya, tapi kita bikin sebagai variable cost, gitu Bu. Ya. Ya, memang dalam waktu 1 jam kita belajar hitung-menghitung, mumet saya. Harus dengan tidak latihan lanjut. bisa. Dengan latihan bisa Ibu. Iya. Baik, Pak Dewo, kita kasih kesempatan yuk. Yang resen ya Bu ya. Iya. Nih, tadi Pak Iip saya udah bacain, mungkin Pak Andi kali. Oke, Pak Andi Christian. Namanya familiar buat saya. Kayaknya sudah pernah dibacakan. Nah, di sesi kemarin kayaknya selalu hadir nih Pak Andi. Silakan Pak Andi Christian di lokasi dan langsung bertanya Pak. Posisi Bapak di mana ada pertanyaan? Iya, terima kasih. Selamat sore waktu Kalimantan Timur. Oh baik Pak. Saya Christian dari Darwis Terabutia di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan. Pertanyaan saya, ini kan kami di Maret
mendatang akan mengadakan festival panen padi untuk Bahap. Kebetulan kami kampung wisata yang mayoritas penduduknya Dayak, suku Dayak, Tunjung Benua. Dalam event ini kan kami tergantung juga dengan kondisi peraturan daerah yang sering berubah-ubah. Kami saat ini sedang berkoordinasi dengan terkait dengan pelaksanaan kami. Pertanyaan kami menemukan segmen pasar kami untuk harga paket itu baik yang mana ya? Yang lokal Kalimantan ya, atau mungkin bisa luar pulau Kalimantan, bahkan kira-kira mohon masukannya. Terima kasih. Terima kasih Pak Andi. Poinnya sudah kami tangkap. Pak Wisnu cukup kedengaran Pak. Jadi kaitannya tadi Pak Dewo. ada event. Oke, saya bacanya Pak ya. Baik. Jadi Pak Andi dari Pokdarwis Kukar, Ikat Negara. Ya. Di Maret depan akan ada festival Pak di sana. Cuman ini mayoritas di tempat Pak Andi ini adalah suku Dayak. Dalam event ini bergantung dengan peraturan daerah yang berubah-ubah. Mungkin juga ada PSBB atau mungkin peraturan lain yang lebih lokal sana. Baik. Pertanyaannya sebenarnya melenceng adalah segmen Pak. Nah segmennya ini untuk segmennya bisa dari luar dan dari dalam juga, artinya dari luar Kalimantan. Betul. Ada juga dari Kalimantan sendiri, market domestik. Nah, dalam hal ini bagaimana menetapkan harga pakai harga domestik di daerah Kalimantan atau dihitung harga dari luar Kalimantan juga? Atau mungkin juga kalau ini terbuka untuk wisata mancanegara, model perhitungannya seperti apa kalau untuk Wisman? Ya. Gitu, Pak. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Dewo. Untuk harga sebenarnya sama Pak. Jadi untuk mau domestik atau mancanegara sama, tinggal untuk harga sellingnya aja, harga jualnya. Nah kalau untuk domestik kita pakai rupiah. Nah kalau untuk mancanegara kita jual pakai dolar. Nah kalau untuk mancanegara makanya kita pakai kurs tengahnya itu biar kita ada spare untuk profitnya kita Pak gitu. Profit jadi juga mau buat di luar Kalimantan, mau di dalam Kalimantan pasti rupiah gitu. Pakai rupiah mungkin gitu Pak. Beda adalah Wisman tadi pakai kurs tengah gitu. Betul. Ya. Begitu Pak Andi, mungkin kaitannya kalau dengan peraturan daerah tentunya memang harus selalu berkoordinasi. Memang problemnya ketika bikin kalender of event, kadang-kadang apalagi untuk menjual ke market wisatawan negara, kadang-kala kita harus jualan 6 bulan setahun sebelumnya. Artinya tanggal itu udah harus fix gitu, nggak bisa sebulan mau acara berubah tanggalnya gitu Pak Wisnu ya? Ya betul Pak. Kita tetap mengikuti peraturan dari pemerintah juga ya. Ya. Bu Vivit, silakan Bu Vivit, dipilih lagi pertanyaannya Bu. Kita ke Banten kali ini. Ya. Biar semua kebagian ya Pak ya. Ya betul. Oke, saya bacakan dari ini Bapak atau Ibu ya, Bapak mungkin ya. Bapak Lili Suheli dari Desa Wisata Sarwana, Lebak. Izin bertanya, untuk tarif di desa wisata, apakah ada standar harga yang baku? Tarif? Dari jadi desa standar wisata, harga untuk desa wisata itu ada standar harganya nggak? Standar baku nggak? Jual paket wisata. Ya kembali ke desanya Bu, mereka kan harus ada keuntungan juga Bu ya, Pak Dewo ya, keuntungan buat kontribusi buat masyarakat lokal. Benar. Nah itu dengan tarifnya mereka tetapkan itu mencakup nggak untuk bisa mencakupi ya untuk keuntungan desa itu sendiri dan untuk masyarakat lokalnya juga gitu Bu. Tuh. Seperti itu sih Bu yang jawabannya. Jadi memang ada beberapa variabelnya yang harus dipikirkan juga ya Pak ya. Betul. Dan semuanya harus dipenuhi ya. Penuhi. Jadi setiap penduduk desa, kemudian dari kontribusi desanya juga mungkin bisa meningkatkan dari fasilitas desanya bisa diperbaiki seperti itu Bu. Ya.
Oh ya, yang penting suka sudah dihitung kelupaan itu seluruh Pak, ekosistem biaya yang dimasukin. maintenance. Betul. Ya betul. Ya. Kayak Baduy kan, di desa Baduy kan kita juga sering ada program juga ke Baduy sebelumnya, Bu. Nah itu juga kita kan ada kontribusi juga untuk kepala dusunnya. Nah kepala dusun itu kan, saya juga nggak tahu sih untuk pembagiannya gimana dari kepala dusun ke warganya gitu, Bu. Cuma setiap kita tracking ke Baduy itu mesti ada kontribusi desa juga. Pak Wisnu, Ya. pengalaman nih kadang-kadang terlupakan. Itu biaya untuk lingkungan, sampah dan juga penanaman pohon, ya, Betul, Bu. pembersihan sungai. Nah ini teman-teman mungkin perlu diingat juga nih, supaya itu selalu dimasukkan biaya untuk itu. Betul, karena kontribusi kan mencakup ke ini ya, ke kelestarian desa juga gitu, Bu, sama lingkungan. Iya. Ya. Baik, terima kasih Pak Wisnu. Berikutnya Pak Dewo. Silakan Pak Dewo. Ini ada pertanyaan bagus nih dari Pak Agus ya. Saya bacain Pak Agus, EJEF-nya apa ya? Mungkin singkatan perusahaan atau asosiasi. Ya. Gini Pak, pertanyaan, tiket masuk di kawasan konservasi seperti Taman Nasional antara harga domestik dan asing itu bedanya jauh, sangat jauh kadang-kadang. Apalagi saat akhir pekan atau hari libur. Nah ini kadang mempengaruhi length of stay tamu dan belanja turis di masyarakat ini berkurang karena length of stay-nya turun Pak. Nah, pertanyaannya bagaimana Panorama mensiasati hal ini, khususnya dalam pengembangan paket ekowisata. Oh, Pak Agus ini dari Forum Ekowisata Jatim. EJEF ini mungkin East Java Ecotourism Forum. Oke. Oke, Pak, silakan. Ya, terima kasih Pak Dewo. Memang kita kendalanya di Jawa Timur ya, untuk tarif lokal dan mancanegara memang lebih tinggi mancanegara. Apalagi ada weekend, weekday, harga weekend, weekday gitu ya. Nah, memang kita mensiasatinya ya kita ngasih suplemen sih Pak kalau untuk ke ini ya, ke tamu mancanegara. Kalau mereka akan di weekend ada biaya tambahan sekian. Memang itu mempengaruhi konsumsi dari pariwisata itu sendiri, dari turisnya itu sendiri Pak. Karena mereka prefer untuk di weekday daripada di weekend karena dapat harga lebih murah. Seperti itu. Ya, kita mengantisipasinya ya kita arahkan tamu tetap masuk di weekday, Pak, untuk program seperti Jawa Timur. Tapi kalau di weekend, mau tidak mau memang ada tambahan biaya. Seperti itu, Pak. Untuk solusinya ya kembali lagi ke ini sih, Pak, ke kita untuk travel agent ya, gimana bikin program itu tamu tetap stay di Jawa Timur misalnya berapa? 3 malam atau 4 malam gitu, Pak. Tergantung dari program yang kita bikin. Ke operasi partner kita ya. Apalagi kalau Wisman sukanya mungkin sepi Pak ya, bukan rame gitu. Artinya mungkin kalau weekend jadi domestik gitu ya. Tapi kalau weekdays, domestik, betul. Kalau hari biasa justru sepi, tamu-tamu asing lebih enjoy. Biasa. Ya, betul Pak. Betul. Seperti itu sih Pak. Bu Vivit, saya baca satu lagi. Saya baca satu lagi dari Pak Tony ini. Pak Tony selalu ikutan sesi kita nih. Pak Tony, apa kabar? Ini dari lereng Gunung Masurai, via Sungai Lalang, Kabupaten Merangin, Jambi. Tanyanya, apa saja kriteria agar desa kita bisa menjadi desa wisata? Karena tim Pokdarwis kami masih pemula. Nah ini Bu Vivit kalau yang bisa jawab duluan, bisa disusul sama Pak Wisnu. Silakan Bu Vivit. Suaranya Bu di unmute dulu Bu. Oh iya, maaf ya. Jadi supaya menjadi desa wisata ya? Ya, nah, ini desa wisata yang memenuhi kriteria gitu. Apa saja kriteria agar desa kita bisa menjadi desa wisata? Oke, kali ini saya coba dengan kriteria desa wisata berkelanjutan ya Pak Dewo ya. Silakan. Ini juga saya membantu ISTA nih, supaya semakin banyak teman-teman juga tahu bahwa sebenarnya di Indonesia ini sudah ada kriteria dan indikator untuk desa wisata berkelanjutan. Nah, maksudnya apa? Supaya kita juga punya dasar, ya, dan ini juga dasarnya ini mengikuti dasar global dari Global Sustainable Tourism Council dengan kriteria untuk destinasi. Nah, yang pertama itu harus ada pengelolanya, pengelola yang berkelanjutan. Jadi dari kemarin kita sudah bicara mengenai forum ya.
di mana di situ duduk semua orang yang mempunyai kepentingan. Dan juga yang kedua adalah bagaimana supaya desa wisata itu dapat memberikan manfaat secara ekonomi. Nah, ini terutama juga menggunakan bahan-bahan lokal itu juga dan mempromosikan UMKM lokal. Jadi jangan sampai nih desa wisata tapi yang digunakan dari kota gitu ya Pak. Seringkali seperti itu kan. Jadi ada nggak nyambung. Nah, begitu juga dengan sosial budaya. Jadi sebetulnya pariwisata ini harus bisa menjadi instrumen untuk kelestarian budaya juga. Dan terakhir, tadi kita sudah bicarakan nih Pak Wisnu mengenai lingkungan. Jadi jangan sampai nanti kita buat desa wisata ini memberikan kontribusi ekonomi yang hebat, tapi akhirnya lingkungannya rusak. Betul. Nah, jadi itu sih sekilas Pak. Kita kalau mau lihat dari berbagai macam sisi bisa juga ya mengenai desa wisata ini. Tapi saya coba bawakan melalui desa wisata berkelanjutan. Ya, karena Bu Vivit ini saya bisa bilang pakar juga untuk desa wisata. Sama dengan saya pengembangan desa wisata. Mungkin Pak Wisnu ada tambahan Pak, bagaimana dari sisi pasar kali ya, kriteria pasar melihat desa wisata, khususnya Wisman, Pak, seperti apa Pak kriterianya? Ya, kita cari untuk potensinya, Pak. Jadi potensinya apa yang kita bisa promosiin ya, seperti apa keindahan alamnya, itu yang justru yang harus challenging ya, untuk tetap berkelanjutan, untuk warga desa itu untuk menjaganya, Pak. Seperti itu. Kemudian aktivitasnya apa saja yang bisa dilakukan di desa wisata. Karena tamu mancanegara tidak mau hanya diam, tapi mereka melakukan aktivitas seperti itu, bersepeda, melihat burung atau trekking. Intinya ya kita tetap menjaga keindahan alam desa ya sendiri untuk bisa tetap kita berkelanjutan mempromosiin Pak untuk di paket-paketnya. Baik. Baik. Oke Bu Vivit, ada pertanyaan dari YouTube Bu. Ya. Ini Ibu bisa baca. Saya bacakan ya Pak ya dari Bu, Akar Tebing nih, dari Blitar Jawa Timur. Untuk paket wisata yang ekstrim, khususnya saya mengelola gua. Bagaimana cara menghitung yang lebih pas? Untuk gua ya, jelajah gua ya. Iya. Oke. Ini mungkin masuk asuransi juga kali ya Pak ya? Iya, betul. Iya, betul. Kalau untuk jelajah gua, terus terang panorama belum ada nih Bu. Ini terus terang baru nih, mungkin challenging buat kita juga untuk promosiin. Mungkin kita bisa diskusi lebih lanjut lagi secara langsung ya, apa yang kita bisa bikin untuk jelajah gua. Karena ini kan dari asuransi biasanya kan tidak mengcover ya untuk adventure. Seperti itu. Makanya kita lihat dulu dari asuransi lokalnya apakah mengcover juga. Karena kita harus secure juga untuk tamu-tamu yang ikut aktivitas ekstrim. Seperti itu. Benar, Pak. Iya. Ya. Pak Dewo? Biasanya ini apa dari pengelola attraction itu sendiri sudah menambahkan asuransi mestinya begitu, misalnya ada rafting gitu, biasanya sudah dimasukin di dalam satu. Tapi ya, kalau belum ada, ya harus dicari cara karena kita mungkin marketnya karena Wisman ya Pak ya. Jadi, ya betul. Kalau untuk domestik sih, domestik bisa lebih mudah sih Pak untuk domestik ya. Tapi kalau bicara mancanegara ya kita harus prefer untuk safety juga Pak. Gitu. Oke, misalnya kalau untuk domestik Pak, kayak gimana Pak sebaiknya? Walaupun mungkin panorama belum ada nih Pak. Ada pandangan Pak? Untuk domestik kita bikin kegiatannya tuh tidak monoton hanya jelajah gua, cuma ada misalnya story-nya apa di guanya itu gitu Pak. Mungkin ada sejarah sebelumnya seperti apa gitu kan Pak. Itu yang kita mungkin ada flora apa fauna ya, fauna apa gitu dari sana gitu ya. Betul. Lebih menarik lah untuk bikin paket wisatanya. Jadi create story itu penting dalam pengembangan paket wisata ya Pak. Betul Pak Dewo. Saya kok jadi ingat ya, kita pernah berdiskusi di masa lalu nih Pak Dewo dengan Allianz. Allianz itu kan mitra kita juga ya. Dan kita sempat diskusi bagaimana supaya desa wisata pun bisa ada asuransinya begitu. Betul. Ya, ini mungkin kita perlu lebih aware mengenai hal ini
supaya kedepannya juga bisa diinisiasikan ya Pak Wisnu ya. Betul Bu Vivit. Naik sepeda misalnya di dalam desa wisata ada kegiatan naik sepeda, itu kadang-kadang buat tamu asing kadang-kadang pengen kelihatan adventure tapi pengen kalau jatuh ke kasur kira-kira gitu. Jadi semuanya pengen aman sebetulnya. Tracknya sih Pak, kita cari tracknya yang safe buat tamu juga Pak, seperti itu. Makanya kita kan butuh survei gitu ya. Kita lihat tracknya aman nggak buat tamu nih, karena kan tamu Eropa kan rata-rata tua-tua semua Pak, yang udah lanjut usia. Jadi kita jaga juga di sana seperti itu. Atau pakai roda ini sepeda roda 3 Pak. Baik, Pak Dewo, lanjut Pak. Ini ada pertanyaan bagus nih dari Ibu Mariana, BBT NTC. Jadi di sana ada Well Shop Center, Well Shop pusat untuk hiu ya mungkin konservasi hiu di Taman Nasional Teluk Cendrawasih Papua. Nah, yang dikembangkan juga sebagai bagian dari kegiatan wisata. Bagaimana nih menghitung paket wisata tapi konteksnya penelitian. Gitu. Jadi apakah ada treatment khusus kalau penelitian beda gitu ya, mungkin lebih mahal atau lebih murah, saya nggak tahu. Mungkin Pak Wisnu ada tambahan Pak. Ya, kalau untuk penelitian biasanya dari izin Pak ya, kita lebih menunjuk concern ke izinnya. Nah kalau misalnya izinnya sudah ada, untuk costing itu sama aja Pak dengan paket wisata yang lainnya. Jadi kayak misalnya ada waktu penelitian itu apakah ada biaya yang dikeluarkan seperti transportasi kendaraan, kemudian transportasi boatnya, seperti ada guide-nya itu Pak. Seperti itu. Kosnya sama aja sih Pak. Ya, saya jadi ingat kalau pariwisata itu sebetulnya lebih bicara masuk di level 3 pemanfaatan. Sementara kalau misalnya konteks misalnya candi, penelitian, observasi. Nah, pariwisata itu ketika konservasinya sudah berjalan, sudah bisa, artinya dijaga etika untuk tidak merusak alam, baru pariwisata bisa masuk kira-kira gitu. Betul. Jadi, mungkin harus diperhatikan aspek itunya selesai dulu, baru bisa masuk pemanfaatan. Salah satunya lewat pariwisata. Benar. Tambahan itu. Karena kan kita kan lagi partner sebagai Travel Life Pak ya. Nah kita menghindari sebenarnya Travel Life Pak, boleh diceritakan? Ya Travel Life itu adalah keberlanjutan kita menjaga lingkungan alam Pak. Jadi seperti mengeksploitasi binatang kita tidak sarankan lagi Pak di paket-paket wisatanya Panorama. Jadi kita artinya mungkin Andong gitu atau Cidomo gitu Pak. Cidomo memang kalau kuda kan memang buat ini ya transportasi ya nggak masalah Pak. Kalau gajah, naik gajah itu tidak boleh Pak. Ya, sirkus gitu ya Pak ya. Nah ke sirkus kita tidak sarankan lagi Pak seperti itu untuk Travel Life partner kita ya. Jadi Travel Life ini non-profit organization yang kira-kira mengakses industri pariwisata untuk melakukan sustainable tourism atau responsible tourism. Ya, kerjasama atau dikoordinasikan juga dengan GSTC Bu Vivit, Sustainable Tourism Council. Kami di Panorama dan menjadi salah satu mitra Life. Masuk masalah plastik segala macam, kita mengurangi pemakaian botol plastik untuk di Pak Wisnu ya. Betul, makanya dengan ekowisata dengan partner kita dengan Travel Life itu sejalan sekarang Pak. Gitu, Pak. Nah ini mungkin saya tanyain kalau saya misalnya pengelola ekowisata, saya perlu ngikutin standar-standar yang Panorama Destination punya nggak Pak? Misalnya mengenai nggak boleh buang sampah atau misalnya jangan ya pokoknya standar Travel Life yang kaitannya dengan alam kita mesti ikutin atau gimana tuh Pak? Iya, supaya harus bisa Pak. kerjasama dengan Panorama. Betul, harus diikutin Pak Dewo. Jadi kita sebelum kerjasama, saya akan mengirimkan kuesioner dan juga agreement untuk partner ya desa wisata itu menjalankan kisi-kisi untuk berkelanjutan pariwisata gitu Pak Dewo. Kedengaran Bu? Ya, Pak Dewo? kedengaran. Ya. Menambahkan sedikit Pak Dewo. Ya, silakan Bu. Tadi saya sudah sebutkan mengenai desa wisata berkelanjutan dan itu juga sama ya
ujung-ujungnya sama ke GSTC juga. Travel Life juga harus disertifikasi oleh GSTC. Nah, jadi dengan adanya kriteria dan indikator dari desa wisata berkelanjutan itu, otomatis ini perlu bisa dipertimbangkan juga oleh Panorama dengan Travel Life seperti itu, Pak. Dan saat ini Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sudah melakukan asesmen untuk 13 desa wisata di Indonesia. Dan kayaknya akan lebih ke depannya. Akan nambah Saya lagi, juga, Bu, gitu ya? saya juga melihat di sini ada beberapa dari teman-teman dari Sustainable Tourism Development yang ikut dalam pelatihan ini. Jadi memang semangatnya harus semangat yang berkelanjutan ke depannya nih, Pak. Betul. Ya. Betul. Pak Dewo, bagaimana kalau kita kasih kesempatan untuk yang raise hand? Saya lihat di sini ada Bapak ya, Bapak Sri Sudarsono nih. Ya, silakan Ibu. Mbak Tina, mohon supaya dibuka kameranya dan juga di-unmute untuk Pak Sri Sudarsono. Silakan Pak Sri, lokasi dan poin pertanyaannya, Pak. Di-unmute dulu, Pak. Suaranya. Langsung ke poin pertanyaannya, Pak. Di-unmute, Pak. Suaranya nggak kedengeran, Pak. Di-unmute dulu, Pak. Bisa dibantu Mbak Tina supaya di-unmute untuk Pak Sri. Oke. Silakan. Ya, pikir dalam botol. Kata Google di Indonesia baru saya. Saya ingin berbagi ilmu di tempat wisata. Kami sudah mengadakan pelatihan. Tapi ini pasirnya bukan pasir laut ya, pasir parsa dari gunungan. Nah, ini saya ingin bertanya, kalau menggunakan pasir parsa itu memang mungkin tidak ada masalah ya. Tetapi kalau bagaimana kalau saya menggunakan limbah-limbah batu karang? Nah, limbah tapi bukan terumbu ya, limbah batu karang. Ini kurang jelas Pak. Pak Sri bisa ini buat putus-putus soalnya Pak. Ya, putus-putus suaranya. Pak, mohon maaf. Bisa tidak jelas. nih, Pak. Tidak kedengeran. Mungkin bisa di Oke. 1, 2, 3. Ya, oke Pak. Ya, coba langsung Pak. 1, 2, 3. Ya, langsung Pak. Mengadakan wisata edukasi di Komendas. Kira-kira saran dari saya gimana? Pak Dewo, kalau saya tetap nggak bisa dengar ya. Sama. Boleh nggak? Juga Pak Dewo. Mungkin Pak Sri? mohon maaf nih Pak Sri, di teks aja boleh Pak, ditulis aja Pak di chat box, biar kita bisa menangkap pertanyaannya Pak. Mohon maaf karena kita bisa dengar Pak. Iya, benar nggak bisa. Masalah dengan jaringan Pak. Iya. Mungkin tapi enggak apa-apa. Iya Pak, silakan di teks di chat box ya Pak ya. Ya. Coba kita pilih dulu ya dari yang lain, dari Malang Pak. Oh ya, silakan. Kesempatan ya dari Malang ya. Izin bertanya Pak Wisnu, ini dari Bapak Agus Priyono dari Kota Batu. Tadi udah dibacain belum ya dari Batu kan? Saya pernah ingat-ingat. Saya coba bacakan dulu. Kayaknya tadi pernah dibacain. Oke, potensi wisata desa kita sangat luar biasa, terutama edukasi pertanian, mulai dari pembibitan, petik sayur dan buah. Tapi kendala kita di SDM. Bagaimana kiat kita memberdayakan masyarakat dari semua unsur, mulai dari Pokdarwis, lembaga adat, maupun lembaga yang lain. Sehingga dalam pembuatan paket wisata desa bisa saling bersinergi. Wah, bagus sekali ini. Ya, bagus sekali Bu Vivit. Ya, ini silakan Pak Wisnu. Ya, makasih Bu Vivit. Nah, untuk sinergi untuk semuanya itu harus kita duduk sama-sama. Ya. Putus-putus Pak Wisnu. Kedengaran Pak Dewo? Saya jelas nih Pak Dewo. Di saya. Pak Dewo kedengaran nggak? Ya, kedengaran Pak. Kedengaran ya. Itu untuk bersinergi itu perlu kita duduk sama-sama Bu ya di antara semua stakeholder juga untuk merumuskan bagaimana untuk mempromosikan desa wisatanya. Gitu Bu. Seperti kan apabila potensinya sudah lengkap dari pembibitan sampai penanaman padi, terus untuk pertaniannya juga
Itu juga lebih bagus Bu sebenarnya untuk promosi, dan Panorama setuju sekali kalau misalnya kita bisa kerjasama untuk promosinya ini gitu Bu Vivit. Iya, benar Pak. Jadi yang penting itu mulai awalnya itu harus ada komunikasi ya Pak Komunikasi, ya, betul. sosialisasi. Saya ingat sekali Pak, dulu waktu Desa Wisata Kebugaran di Bilebante akan mulai, waktu itu juga Pak Dewo bersama dengan saya di desa. Nah, itu kami diskusi, kami berkomunikasi, berkonsultasi, dan yang diikuti itu harus kemauan dari masyarakat desa. Masyarakat desanya, betul Bu Vivi. Ya. Karena mereka yang menjadi aktor, pemilik dari program tersebut. Ya. Iya. Oke, Pak Dewo. Pak Dewo sudah kembali monitor Pak? Ya Bu, ya tadi koneksi saya down tiba-tiba. Bisa masuk lagi. Oke, mau ditambahkan Pak Dewo? Saya agak kelewat tadi diskusi yang terakhir ini. Jadi mungkin langsung aja Bu. Jadi memang ini potensinya luar biasa, tapi di SDM Pak. SDM-nya kurang. Ya, SDM-nya kurang. Jadi bagaimana supaya bisa bersinergi? Ya. Saya pikir juga dengan peningkatan kapasitas ya, dengan pelatihan-pelatihan, termasuk dengan ikut pelatihan online ini. Betul. Ini ada satu pertanyaan yang mungkin relevan juga nih dari Bu ini. Next topic, beliau mengusulkan bagaimana cara menghitung paket tur ekowisata, dapat menghadirkan akademisi, akan benar-benar menguraikan bagaimana menghitung paket sehingga peserta belajar item-item apa yang harus dimasukkan dalam perhitungan. Jadi mungkin memang sesi pelatihan sekarang ini memang kita langsung sangat praktis kali Bu Vivit ya, kalau bisa dibilang praktikal banget gitu. Jadi yang memang dihadirkan pematerinya adalah dari industri. Benar. Next bisa jadi kita menghadirkan juga dari akademisi. Ya memang saling melengkapi lah kira-kira gitu ya. Pentahelix gitu. Benar. Dan ini juga peran dari perguruan tinggi penting sekali Bapak Ibu ya. Jadi mereka juga punya kewajiban untuk memberikan pemberdayaan masyarakat. Nah, jadi kalau misalkan ada desa wisata yang dekat dengan perguruan tinggi, itu bisa dijajaki juga. Bisa kerjasama. Bisa dijalin kerjasama. Ya. Ini Pak Tri Sudarsono kemarin kita belajar. Mungkin sinyal. Gimana Pak Dewo? Bisa dicatat. Pak Tri Sudarsono tadi sinyalnya terganggu memang. Tadi sempat. Ada lagi Bu Vivit untuk yang resen mungkin? Belum ya? Coba ya, belum ada. Pak Ibu yang mau saya khawatir suara saya delay nggak? Enggak sih Bu, aman. Enggak ya? Oke, aman ya. Oke, kita coba cari lagi Pak di chat Pak. Oke. Ini dari Ki Demang, Alang. Iya. Silakan Pak Dewo, bacakan Demang, Pak. Saya baca ya. Bagaimana membuat paket wisata menggabungkan antara destinasi wisata dengan desa wisata atau kampung tematik. Selama ini jalan sendiri-sendiri, sementara peran pemerintah untuk menggabungkan paket kebijakan, untuk menggabungkan paket wisata, kebijakannya tidak ada. Kira-kira gitu Pak Wisnu. Ya. Silakan Pak Wisnu. Nanti Bu Vivit bisa menambahkan. Oke, terima kasih Pak Dewo. Nah, untuk menggabungkan seperti yang dari mana Bu ya? Yang dari Malang ya, Batu Malang, itu ya kita dari bersinergi ya antar desa wisata itu untuk mempromosiin untuk penggabungan paket-paketnya, program-programnya maksud saya. Lebih mudah Pak sebenarnya. Gitu. Ya. Jadi masing-masing stakeholder sama masyarakatnya itu duduk bersama-sama untuk merumuskan bagaimana paketnya akan dipromosiin ya ke masyarakat. Oke. Bu Vivit mungkin bisa menambahkan sisi cara
berbicara dengan stakeholder lainnya, Bu. Karena tadi kaitannya dengan kebijakan dari pemerintah juga. Nah, lain tadinya dengan kebijakan. Ya. Pak Dewo, cek dulu Pak suara saya. Ya, kedengaran. Kedengaran ya, Kedengaran. baik. Jadi kalau kita itu bisa memetakan siapa stakeholder, baik dari yang pemerintah maupun juga yang swasta, perusahaan-perusahaan, dan juga akademisi. Karena semuanya itu bisa mendukung program kita. Ya, jadi sejak awal holder ini harus dilibatkan, mulai dari pertama untuk survei bareng, kemudian juga assessment ya, dari kesiapan desa wisata tersebut. Nah, setelah dilakukan assessment ini akan kelihatan, Pak, mana yang masih kurang, mana yang bagus, yang sudah baik. Nah, dari situ kita juga akan buat rencana aksi. Dari rencana aksi ini juga kita bisa melihat program-program pemerintah mana yang bisa kita coba jajaki. Nah, dari rencana aksi ini kita akan perbaharui setiap tahunnya. Mungkin secara singkat begitu ya Pak Dewo ya. Ini dari panitia mengingatkan nih. Panitia mengingatkan jangan lupa untuk post-test dan juga. Ya, post-test, absen, supaya dapat sertifikat. Baik, mungkin kita bisa tutup ya Pak Dewo. Kita tutup ya, sudah habis. Ya, sudah waktunya habis, tapi tentu kita akan memberikan kesempatan ke Pak Wisnu untuk memberikan closing statement, Pak Wisnu. Ya, silakan atas waktunya. Dalam hal ini Panorama membuka kerjasama dengan desa wisata, Bu, untuk mempromosikan paket ekowisata. Nah, saya lihat tadi email saya sudah di-share ya sama Pak Dewo. Mungkin bisa di-update lagi Pak Dewo. Kalau misalnya ada yang berkenan untuk kerjasama dengan Panorama untuk promosi desa wisata untuk paket ekowisata itu Pak Dewo. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih banyak Pak Wisnu. Ya. Kelihatannya Pak Dewo freeze lagi nih. Masalah jaringan biasa ya. Jaringan lagi nih. Kami sangat bersyukur. Ya. Latihan pada hari ini bisa berlangsung dengan baik. Ya. Ya. Dan bisa ada tindak lanjut langsung kontak ke Pak Wisnu ya. Halo, suaranya keluar nih saya. Pak Wisnu? Iya, baik. Ya, putus-putus Pak. Halo. Vivit, bisa dengar? Mungkin sebagai pengingat, ya bisa dengar. Ya. Untuk pelatihan berikutnya, kita akan laksanakan di hari Selasa, Februari 2021. Nah, ini kita akan ada topik yang menarik juga mengenai pentingnya bercerita di sosial media. Ya. Kemudian dilanjutkan juga dengan apa itu hospitality dan cara menghidupkannya. Ya. Jadi kita mulai di jam 9, mohon sudah bersiap-siap sebelumnya. Dan jangan lupa untuk melaksanakan pre dan post test nantinya. Ya. Oke, dari saya cukup demikian Pak Dewo. Ya Ibu, kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu peserta Mas Pariwisata se-Indonesia ini. Semangat terus waktu hari satu, dan sekali lagi saya ucapkan Pak Wisnu, Bu Vivit, dan seluruh tim panitia nih dari Kementerian Desa, juga dari teman-teman di JIZ. Jadi saya sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.